Udah bisa lihat presentasinya? Sudah Pak, programming with Arduino. Oke. Ini review ya, review yang materi kemarin. Jadi intinya, ini saya ulangi lagi ya, review materi kemarin. Jadi intinya nanti kita belajar dasar-dasar kelistrikan ya. Ini untuk mempelajari basic elektronik. Jadi ini ya. Nah ini untuk memahami basic elektronik ini, nah kita harus belajar kelistrikan. Ya. Seperti apa? Ya ini, bagaimana listrik mengalir, ya, bagaimana listrik tidak mengalir, ya. Ini kita penting harus kita kuasai kalau kita berinteraksi dengan alat listrik ya, supaya tidak tersetrum ya. Pada ada berita karena kecelakaan listrik itu sampai membuat orang meninggal, nah, itu bahaya sekali. Ya, listrik mengalir ada 3 sebab kan, ada tegangan, ada penghantar, ya, ada kalang tertutup ya. Kalau itu tidak terjadi, listrik nggak akan mengalir. Contohnya seperti ada saklar ini kan. Ya, kita bisa meng-on off-kan ya. Nah, dari sini nanti kita bisa bermain-main dengan apa ya? Dengan rumus ya, rumus yang ini ada Ohm law ya, hukum Ohm. Bagaimana listrik ini mengalir? Ya, sini dirumuskan tegangan itu sama dengan resistansi dikali dengan arus ya. R itu resistansi, I itu arus ya. Resistansi satuannya ohm, arus satuannya ampere, tegangan satuannya volt. Ya. Jadi kita bisa memutus ya dan menghubungkan arus dengan cara memahami rumus ini. Ya. Misalnya kalau saklarnya terbuka, resistansinya membesar, arus nggak akan mengalir. Ya. Taunya arus nggak mengalir gimana? Kita bisa pakai alat multimeter. Ya. Nah ini ya konsep ini bisa kita gunakan untuk mengontrol dioda, ya, lampu ini. Kalau anoda lebih positif dari katoda, arus mengalir nyala. Anoda lebih negatif dari katoda, ya ini arusnya kebalik gitu ya. Karena ini dioda itu kayak apa LED ya. Dioda ini karakteristik yang penyarah ya, satu arah gitu. Dia hanya bisa melakukan satu arah. Makanya muncul tanda panah ini karena dia bekerja dengan pola satu arah. Kalau kutubnya kita balik, dia nggak mau nyala. Nah, nanti kan kita buktikan di Proteus nanti. Nah, ini resistor ya, ini yang menghalangi arus untuk mengalir ya, resistansi ya, penghalangnya. Ini juga sudah ada gelang warnanya. Ini gelang warna, kalian sudah paham belum? Kemarin sudah ya, gelang warna. Sudah paham belum gelang warna ini? Belum Pak, minggu kemarin baru. Sudah. Ya makanya. Ya baik. Kita lanjutkan untuk gelang warna coba. Mana kontrak kuliah kan? Kemudian kita praktek instalasi itu ya. Tapi saya jelaskan ini, tapi enggak lama memang. Coba kita lihat ya cara kita menghitung. Ini penting kalau kita ingin mengetahui nilai dari resistor secara pabrikan ya. Nah, ini kalau nilainya itu enggak sama dengan yang terukur berarti resistornya rusak gitu kan. Gampangannya gitu. Nah, ini kita lihat. Ini cara membacanya itu gini. Ini ada yang 4 band sama 5 band ya. Maksudnya band itu gelangnya jumlahnya berapa ini. Ini 4 gelang, ini ada 5 gelang. Kalau yang bagus itu yang 5 gelang. Karena presisi. Tapi ini mahal. Nah kalau kita ingin membaca yang 4 gelang, aturannya ada di tabel. Contohnya ini ya. Ini ya. Ini kan ada yang sebelah kanan itu ada resistor yang besar mirip horizontal itu kan. Ini
Ini ada warna brown ya, brown. Nilainya berarti ini 1. Ya, bisa dilihat menggunakan kursor ya. Brown itu satu ya. Ini ya brown ini 1 ya, band satunya 1 ya. Kemudian ada gelang kedua atau band 2 ini merah, nilainya 2. Berarti 1 dan 2, 12. Ya, kemudian yang ketiga ini multipliernya, pengali. Warnanya hitam 1 ya. Jadi 12 kali 1, 12 ohm. Kemudian di sisi ini yang ujung ini adalah toleransi. Ya, ini warnanya gold 5%. 12 ohm 5%. Itu. Ini seperti contohnya ini. Ini merah, orange, ungu ya. Karena ini 5 band, ini ada band 1, band 2, band 3 ya. Merah 2, orange 3, ungu 7. 2, 3, 7. Kemudian di sini hitam. Multiplier ya, pengali 1. Berarti 237 kali 1, 237 ohm. Toleransi warna brown 1%. Ya, tertera di sini 237 ohm plus minus 1%. Ya, ini yang 4 band yang di atas ini, lihat kursor. Hijau 5, biru 6, kuning lihat 10 kilo ohm. Nah ini ya, pengalinya besar ini. 56 kali 10 kilo ohm 560 kilo ohm. Emas 5%. 560 kilo ohm plus minus 5%. Cara bacanya seperti itu. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Oh, ya. Ya, silakan. Izin bertanya, Pak. Oh iya, silakan. Itu kalau untuk kayak gelang-gelangnya itu untuk pilihannya itu hanya ada 4 sama 5 band aja ya, Pak? Ya, itu standar industrinya memang seperti itu biasanya. 4 band. Biasanya malah di pasaran itu yang 4 band. Yang warnanya coklat itu. Kalau yang warnanya biru ini yang toleransinya 1% ya gitu. Itu untuk apa? Nanti kalau kalian buat rangkaian elektronik yang sifatnya presisi gitu ya. Kalau kita pengen sifatnya presisi, nanti kita butuh resistansi yang lebih bagus ya, toleransinya. Ya, ini sudah standar pabrikan ini. Ya, kalau pengen ya silakan beli resistor gitu, harganya mungkin murah, 100-an berapa. Jadi bisa dicek bandnya, kemudian diukur pakai multimeter. Ini fungsinya penting ya kalau kita memahami band ini. Jadi kita tahu resistor yang terpasang nilainya berapa. Misalnya ada kerusakan, kita ngukur gitu ya, teknisi kan, ukur. Harusnya 560 kilo, ternyata terukur 10 kilo. Wah, ini short ini, bahaya. Desainnya 560 kilo, ternyata terukur 10 kilo. Biasanya harus dilepas ininya. Cara ngukurnya, kita nggak boleh di dalam rangkaian kalau resistansi. Ya, kadang dilepas satu kaki saja, gitu. Tekniknya teknis kayak gitu. Tapi kalau teknisinya pinter biasanya diukur bukan resistansi, tapi sinyalnya biasanya, tegangannya. Ini keluar nggak? Keluarnya normal nggak? Nanti dia tahu resistor mana yang rusak. Ya tadi karena mempelajari sifat kelistrikan ini. Itu ya, itu mungkin kalau kalian kerja di industri elektronik, industri komputer, hardware gitu ya. Seperti itu. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Gitu. Menurut saya dua bidang ini adalah bidang yang ya, silakan. sangat apik gitu ya. Itu yang dan bukan
band ke-1, band ke-2, band ke-3 itu tuh berarti untuk band 3 misalnya jadi satuan, band ke-2 puluhan, band ke-3 ratusan gitu Pak. Nanti dikalikan multiplier gitu. Bukan puluhan, bukan sistem bilangan ya. Jadi kayak apa dipasangkan kayak gitu. Dipasangkan. Misalnya 4 band ini kan, ini warnanya apa? Kurang jelas ya, ini saya besarkan. Ini warnanya apa? Yang ini resistor yang di atas ini. Warnanya apa? Band tahu warnanya apa? Warnanya apa ini? Hijau. Hijau kan? Hijau berarti 5. Ya, tulis angka 5 di depan. Terus yang band kedua? Biru 6. Tulis ya. Di belakangnya angka 6. Nah, kemudian nilai yang ketiga ini adalah multiplier atau pengali. Warnanya apa? Kuning kan? Ya, kuning. Kuning ini multipliernya, lihat di bagian multiplier ini 10 kilo ya. 56 dikali dengan 10 kilo. Ya, hati-hati 56 dikali dengan 10 kilo. Ya, 560 kilo. Ya, jadi ini belum bisa kita tentukan ini puluhan atau satuan ya. Kayak angka saja, angka yang nanti akan dikalikan. Ya, 2 digit angka pertama itu. 2 digit angka pertama kalau apa? Kalau itu 4 band. Kalau yang 5 band ya 3 gelang kan, berarti 3 digit angka pertama sebelum dikalikan gitu ya. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini kalau di physical computing asik ya, misalnya kita main robotik atau apa. Ini ternyata kelas informatika itu ada yang programmer robot. Anak 2E. Anak 2E. Contohnya ikut lomba robotnya. Nah ini juga harus tahu ini basic elektronik. Baik, lanjut ya. Menggunakan multimeter nanti. Nah ini untuk resistor itu ada hubungan seri paralel. Ya, kalau hubungan seri itu nanti rumusnya ini bisa kita jadikan resistor ekuivalennya ya. Di R1, R2, R3 itu ekuivalen dengan R. Biasanya kita nyebutnya RS gitu ya. Resistor in series. R ini ya ekuivalennya itu sama dengan R1 plus R2 plus R3. Itu rumus ya. Rumus seri. Kalau itu resistor. Kemudian kalau paralel ya rumusnya akan berubah ya. Kalau kita buat ekuivalennya atau nilai yang setara untuk 3 resistor paralel ini itu kayak ini seper R sama dengan seper R1 plus seper R2 plus seper R3. Jadi kalau di paralel resistor itu nilainya akan mengecil. Ya, nilainya mengecil. Artinya harusnya akan membesar nanti. Tapi kalau resistornya di seri, resistornya itu akan membesar nilainya sehingga harusnya mengecil. Ya, jadi kenapa kita butuh rangkaian seri paralel ya? Kadang-kadang di pabrikan ya kita itu tidak menemukan resistor yang pas di desain. Ya, sehingga kita harus hubungkan seri dan paralel seperti ini. Kalau enggak pakai trimming ya, variabel resistor. Ya ini di konsep desain. Nah ini juga penting juga memahami Kirchhoff law ya. Selain tadi ya Ohm law ya, Kirchhoff law. Ini rumusnya sederhana ya. Ini ya
total arus yang masuk dan keluar dari suatu cabang nilainya akan selalu 0. Kan? Jadi ini total arus yang masuk dan keluar dari suatu cabang nilainya akan selalu 0. Ya. Jadi ini artinya apa? Arus masuk sama dengan arus keluar. Ya, dirumuskan kayak gini. Jadi kadang-kadang ilmuwan itu unik ya buat rumusnya ya. Arus masuk sama dengan arus keluar. Atau artinya apa? Ini arus masuknya apa? Ini I1 ya. Arus keluarnya apa? I2 dan I3. Berarti I1 sama dengan I2 plus I3. Ya, atau arus masuk sama dengan arus keluar. Ini secara aritmatika kalau kita hitung ini semua ya penjumlahan arus masuk dan keluar. Ya kalau arus keluar dia akan negatif ya. Akan selalu 0. Gampang kan? Nah, kalau kalau itu arus ya. Kalau tegangan bagaimana? Kalau tegangan agak beda ya. Ini hukum pembagi tegangan Kirchhoff. Ya, tegangannya kan beda. Ya, kalau tegangan itu kalau seri dia akan ya nilainya akan ini ya dijumlahkan ya. Ya. Di sini dirumuskan gini ya. Tegangan itu ya, jumlah tegangan itu ini juga selalu 0 ya. Jumlah tegangan yang di suatu rangkaian ya, yang masuk dan keluar itu juga akan selalu 0. Ya. Jadi misalnya ini ada tegangan U, ya, ada tegangan U, sebagai tegangan sumber. Kemudian di sini ada tegangan jatuh R1, tegangan di resistor 1, U2 tegangan jatuh di R2, U3 tegangan jatuh R3. Itu kalau dijumlahkan selalu 0 ya. Tegangan ini bisa melawan ya. Ini ada tegangan utama, ini tegangan yang sifatnya melawan ya. Nilainya akan 0. Ya, atau dirumuskan seperti ini. Gampangannya rumusnya ini ya. U ya total tegangan atau tegangan sumber itu sama dengan tegangan jatuh di resistor 1 atau U1 ya. U2 U3 ya, tergantung resistornya berapa. Ya, tegangan totalnya sama dengan U1 plus U2 plus U3 tergantung ini ya resistansinya di sini tegangan jatuhnya berapa. Bisa dipahami ini? Ya ini kalau belum bisa dipahami nggak apa-apa ya, nanti makanya saya butuh kita offline itu untuk nanti saya akan jelaskan lebih detail di penerapannya di rangkaian nanti. Ya, tapi ini dipahami dulu rumus-rumusnya, nanti kalau nggak paham nanti dibaca ya, dibaca. Nanti ini sasar di El Nino. Ada yang mau ditanyakan? Fungsinya untuk apa sih? Ya, fungsinya untuk apa? Pertanyakan itu biasanya. Oke itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Ini fisika ya. Mungkin kalian sudah dapat ini waktu SMP mungkin. Cuma ini untuk apa sih? Ya, masalahnya kan belum tahu pemanfaatannya kan. Nah ini untuk pemrograman embedded ini penting ini. Fisika ya, physical computing. Tidak ada ya, lanjut ya berarti. Oke lanjut. Nah ini ada switch ya, ini komponen switch. Ini sifatnya untuk buka tutup gitu ya. Ya ini sebenarnya ini mengendalikan arus ya.
mengendalikan arus. Ini mengendalikan arus fungsinya. Ya, ini kalau terbuka arusnya nggak mengalir. Kalau tertutup arus mengalir. Ya, tadi rumus arus itu sama dengan ini aturan hukum Ohm itu ya. Tapi harus di percabangan nanti itu rumusnya kayak hukum Kirchhoff gitu ya. Tegangan ya itu juga menggunakan rumusnya hukum Kirchhoff. Ya, yang ada cabangannya seri paralel itu ya, menggunakan hukum Kirchhoff. Ini breadboard. Kita gunakan untuk memasang komponen biasanya. Kalau beli Arduino yang starting point itu untuk getting started itu biasanya diberi breadboard. Ini breadboard ini kayak ini ya. Ini kalau yang terhubung dengan tanda ini menunjukkan ini satu ini ya satu node ya, artinya ini terhubung ini ya, seperti ini biru ini terhubung semuanya, biasanya untuk negatif, merah terhubung semua, bisa untuk positif. Kalau ini terhubung ini, hati-hati ya supaya rangkaian kalian tidak konslet ya, kalian harus memahami hubungan seri paralel si breadboard ini. Kalau kalian beli breadboard, kalian harus tahu ini yang terhubung yang mana. Nah, kalau rangkaian kan nggak boleh dijadikan satu ya, satu titik node-nya. Node-nya harus terpisah ini ya. Nah, terhubung percuma, nanti kelistrikannya akan terganggu nanti. Atau disebut short ya. Kalau kita pasang titik ini dengan ini ya, lihat kursor saya, ini nggak ada masalah. Itu nanti kita akan perhatikan ya, ini seperti ini. Nah, ini short ya, ini kita sebut short aja kayak gini. Nah, yang betul. Ya, atau ini betul. Nyebrang ini nggak nyebrang ini betul ya, nggak akan terhubung ini. Atau di di blok yang sama tapi nggak di node yang sama, ini juga betul. Nah, ini harus hati-hati kalau main-main physical computing. Arus itu bisa berbahaya dengan rangkaian. Seperti itu. Itu mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ini physical computing sudah saya selesaikan ya, berarti nggak akan kita bahas lagi. Dari saya belum ada, Pak. Iya. Nanti akan saya tunjukkan implementasi realnya di sistem, di rangkaian gitu ya. Rumus-rumus itu penting nanti. Jadi kita bisa melakukan analisis rangkaiannya berdasarkan rumus itu ya, sehingga kita tahu logiknya. Ya, kita tahu logiknya. Kalau kita tahu logiknya itu kita bisa melakukan programming ya. Karena programming untuk elektronik itu kayak kita membuat driver bagi elektronik itu. Ya, misalnya kita gampangannya kalau kenapa komputer bisa menyala gitu ya, LCD-nya. Tanyanya kan apakah bagaimana cara untuk menyalakan LCD itu kan. Nah, nanti kita pelajari di sini programming Arduino ya, walaupun LCD-nya nanti nggak pakai LCD yang standar komputer ya, yang mahal ini ya, tapi LCD yang sederhana, yang versi yang ya mungkin apa numerik gitu ya, kita bisa pakai di komponennya itu di Proteus, dan kita bisa program ya. Dan kita misalnya kalau kita beli LCD real gitu kan, misalnya kita ingin main-main dengan IoT ya, kita tambahkan display LCD ya, Proteus dengan real device itu komparasinya satu-satu ya. Ya, bisa dijamin itu kalau di Proteus jalan ya, insya Allah di real device-nya juga jalan. Saya pernah nyoba itu mahasiswa ya, waktu itu PKM, dia minta tolong saya itu
dia bingung ya karena ini sensornya pakai SHT-11 tapi nggak jalan-jalan gitu kan, kok ini nggak bisa. Dia ingin membuat apa untuk rumah burung walet waktu itu ya, sistem untuk apa ya otomatisasi rumah burung walet ya. Jadi yang diukur itu arus sama suhu dan kelembaban ya. Suhu itu nanti dia pakai apa ya waktu itu, dia ada kayak apa water sprayernya itu untuk spraynya air itu ya, untuk mengeluarkan air. Kemudian kalau suhu itu dia main di kayak AC atau heater atau cooler ya. Jadi intinya dia pengen suhunya dalam rentang yang nyaman burung waletnya, sama ini ya kelembabannya juga sesuai ini. Artinya itu kan kayak yang sekarang kan membangun ekosistem ya, membangun ekosistem untuk pertumbuhan hewan ya. Hewannya disenangkan ya gitu ya. Kayak hidroponik itu kan buat ekosistem baru untuk tumbuhan ya. Disenangkan tumbuhannya biar bisa hidup. Nah, itu problemnya waktu itu sensornya dia nggak bisa pakai SHT-11 versinya waktu itu. Terus saya sarankan kenapa nggak dites dulu pakai Proteus ini kodenya. Setelah dicoba di Proteus SHT-11 ada sensornya di Proteus itu ada, kita baca di Proteus jalan gitu ya. Waktu itu si mahasiswa itu, karena ini mahasiswi ya, dua-duanya mahasiswi, itu dia beli sensornya itu sederhana banget. Nah. Jadi itu sensor murni ya. Waktu ditunjukkan ke saya, ini untuk apa? Ini sensornya. Oh sensornya. Dan terus cara interface-nya gimana? Interface-nya bingung dia. Oh ini interface-nya nyoldernya di mana ya? Karena itu komponen ya, komponen murni. Jadi dia belum masuk ke bot apa? Bot ini ya, untuk namanya kalau komponen itu kadang-kadang ada yang sensor itu udah masuk kayak transducer gitu ya, udah jadi satu dengan botnya, bot sistemnya, sistem sensor gitu ya. Jadi bukan komponen sensor tapi sistem sensor. Sistem sensor ini enak ya karena apa? Kita tinggal hubungkan power supply-nya, ground-nya, kemudian untuk datanya tinggal kita tarik kabel gitu ya. Karena si tadi ya yang minta tolong saya itu kok nggak bisa, saya nyoder nggak ahli anak informatika, saya juga udah malas nyoder ya, walaupun mungkin kalau dipelajari bisa. Artinya kita potong PCB sendiri, kemudian ya tadi pakai breadboard atau apa, kita manipulasi ya gitu ya. Waktu itu saya sarankan ini ya kalau memang nggak mau main di elektronik ya beli komponennya sudah satu paket, sistem boardnya, sehingga interface-nya tinggal ditarik ya. Karena hanya beli kalau sensornya itu harusnya kalau orangnya bisa masang ke board ya, solderingnya itu bisa dipakai juga ya. Makanya kan banyak orang yang jualannya gitu, beli sensor komponen ya gitu, kemudian buat boardnya atau shieldnya gitu atau apa namanya istilahnya. Kalau bentuk shield biasanya udah kompleks ya, tapi kalau ini sistem buat sensor gitu ya, kayak membuat konektor penghubungnya biar mudah gitu ya. Nah itu bisa dijual ini ya, bisa dijual di marketplace banyak itu ya. Nah singkat ceritanya ya, setelah beli komponen baru ya, karena nggak mau ribet pakai Proteus ya, coba jalan, kemudian dipindahkan dengan hardware real, langsung jalan. Jadi good news-nya setelah dianalisis satu-satu itu langsung jalan. Jadi enggak, sensornya langsung bisa membaca kelembapan dan suhu.
Nah, ini termasuk achievement ya, karena waktu itu saya belum pernah pakai SHT-11 juga. Jadi waktu itu juga bingung juga, ini kalau belinya komponen gimana, ngapain, karena komponennya kecil banget ya, itu kayak komponen chip gitu. Saya bingung nyodernya gimana ya biar nggak short gitu ya. Itu harus ini ya, harus buat PCB-nya kemudian ditaruh di PCB, solder yang namanya SMT, surface SMD ya, surface mounting device gitu ya. Nah, itu harus ditaruh di situ, SMD. Itu kayak masang komponen mikroprosesornya, ini kan chipnya SMD, enggak through hole ya. Jadi kalau LED itu through hole ya, kakinya itu nembus di PCB kan. Kalau yang komponen-komponen komputer itu SMD banyak kan. Jadi chipnya itu nanti nempel di layar PCB-nya, di papan PCB-nya itu. Seperti itu. Mungkin itu. Ada yang mau ditanyakan? Ada ditanyakan nggak? Belum ada, Pak. Belum ada ya. Ini kita coba langsung uh, di Proteus ya. Jadi saya butuh kalian datang itu karena ada mikroprosesornya. Karena nanti nggak efisien kalau online. Ya mumpung ini nggak dimarahi karena pandeminya kan kayaknya sudah mulai agak terkendali. Kalau online terus nanti sayang ya, ilmu yang efisien apa ya, sebenarnya bukan efisien ya, ilmu ini kan real ya, di dunia real itu dipakai ya, IoT ya sekarang, nanti tidak maksimal nanti. Nanti kalau ada yang keberatan tetap online ya, nanti kita kondisikan lah ya, online sama offline yang gitu. Seperti itu. Itu ya. Untuk hari ini saya cukupkan dulu ya. Saya cukupkan dulu ya. Nanti untuk materinya akan saya share di ini dulu, ke WA dulu. Juga saya dapat dari internet ya. Materi ini cukup banyak di internet. Cuma mungkin kalian cara milah-milahnya itu mungkin harus pintar ya, karena itu kalau nggak pengalaman ya materinya terlalu banyak jadi bingung yang bagus yang mana ini. Nah, ini untuk dasar pemrograman Arduino. Ini kalau kalian bisa dapat ini, mempelajari ini selesai gitu ya, sekitar 70 halaman ya, kalian seharusnya sudah bisa memprogram Arduino. Ini bisa saya share, misalnya 29 mega. Kalian cari sendiri di internet untuk referensi tambahan ya. Asik ya kalau bisa ya. Karena IoT sekarang kebutuhannya cukup banyak. Termasuk Telkomsel itu butuh ya orang ahli IoT untuk membangun ini G5-nya. Karena ada G5-nya. Ya. Nah, itu salah satu core G5, salah satunya ya isunya itu konten-konten IoT itu. Selain konten multimedia, nanti metaverse ya. Ya, nggak tahu itu metaverse itu nanti kayak apa bentuknya. Itu nah, itu juga untuk ngisi G5 juga nanti mungkin. Dengan dunia seperti itu ya, kalau nggak ada perkembangan teknologi ya
kayak stuck gitu ya. Tapi kalau ada pekerjaan lebih, ada yang harus pelajari, naik gitu. Itu ya, saya kira itu dulu. Ini sudah saya share ya, nanti bisa diambil, nanti juga tolong untuk mikro antarmuka juga sudah ini ya, ada tautannya di El Nino, jadi nanti kalian enroll di El Nino. Untuk materi-materi nanti akan secara rutin saya pasang di El Nino, sehingga kalau ada yang misal masih online itu, kalian nggak harus offline terus ya. Kalau misalnya sakit gitu ya, izin gitu nggak apa-apa. Kalau saya mungkin sakit ya mungkin bisa jadi online ya gitu ya, saya nggak tahu. Nah, jadi memang kita ya itu ya, kita harus membiasakan kuliahnya online offline ini, harus ya. Memang sekarang tingkat fleksibilitas itu harus makin tinggi sekarang. Kalau kita nggak fleksibel memang agak susah ya, dunianya berubahnya cepat banget. Jadi enak kalau stabil gitu ya. Walaupun kadang bosen, tapi enak juga ya, menghitung keuangannya jadi lebih mudah gitu ya. Jarang ya, sudah ini ternyata nggak jadi rugi kan. Nah, nanti dihitung sendiri lah ya, enaknya gimana. Nah, intinya materi ini bisa tersampaikan ya, gitu ya, kita nyaman juga ya, kita juga ngikutin aturan ya, gitu. Yang bisa offline ya silakan offline. Besok ya, berarti besok Selasa saya akan mulai dulu ya, offline berapa orang itu ya. Saya akhiri, selamat siang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, saya close.